Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah bahasa suku-suku itu ternyata juga karena faktor keragaman atau juga karena faktor geografis, maka sebuah bahasa daerah atau bahasa suku-suku itu akan mempunyai keragaman. Jadi keragaman itu biasanya terjadi karena faktor geografis. Nah, sehingga kemudian muncul apa yang disebut dengan dialek atau ilmunya adalah dialektologi. Jadi dialektologi atau ilmu mengenai dialek ini memang terkait dengan sebagian dari masyarakat, ya. Jadi khususnya di sini di Jawa, jadi masyarakat Jawa mempunyai eh, bagian-bagian dari masyarakat Jawa lainnya yang dipisahkan oleh faktor geografis dan juga faktor kesejarahan. Nah, sehingga bahasa itu kemudian berkembang dan tidak menunjukkan keseragaman karena ada sebagian masyarakat yang mempunyai kreativitas atau ada juga yang masih mempertahankan bahasa yang lain, ya, atau kemudian juga terdapat saling mengambil bahasa-bahasa yang dipakai oleh tetangganya. Dan itu seringkali berkaitan dengan faktor kesejarahan. Nah, terutama peristiwa-peristiwa politik seringkali mengubah gitu ya, adanya bahasa-bahasa atau itu diambil oleh suku lain. Jadi misalnya bahasa Jawa itu diambil oleh suku Sunda ketika Amangkurat atau awalnya dari Sultan Agung mengirimkan pasukan Jawa ke Batavia. Nah, ketika di daerah Jawa Barat ya, maka orang-orang Jawa ini kemudian menggunakan bahasa Jawa, terutama bahasa Jawa baru, modern gitu ya. Karena Jawa modern ini kelihatannya dirintis pada zaman Mataram Islam. Nah, kemudian juga masyarakat Banyumas di perbatasan antara Jawa dan Sunda tampaknya juga mewarisi ya bahasa milik masyarakat Majapahit, tetapi di sisi lain juga mengambil bahasa dari Sunda yang kemudian di antara keduanya maka muncullah apa yang disebut dengan bahasa dialek Banyumas. Jadi dialek Banyumas ini disinyalisasikan sebagai bahasa yang lebih tua, ya, lebih dahulu terbentuk daripada bahasa Jawa modern. Artinya di dalam bahasa dialek Banyumas di situ terdapat kosakata Jawa kuna, ada lagi kosakata Jawa pertengahan, kemudian ada kosakata dari bahasa Sunda kuna dan juga dari bahasa Sunda. Jadi pada prinsipnya masyarakat Banyumas tidak tertutup ya dengan kedatangan orang-orang Sunda ke daerah kebudayaan Jawa. Nah, sehingga karena berada di perbatasan, maka masyarakat Banyumas kemudian mengambil kebudayaan lain, yaitu dalam bentuk bahasa Sunda, menjadi bahasa miliknya sendiri, artinya memperkaya bahasa Jawa yang dimiliki oleh orang Banyumas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.